Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Yadnya Sari Dewi Utami Pidade, SPD MIKOM, dosen program studi Diploma 4 Usaha Perjalanan Wisata di Politeknik Pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pembelajaran mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya dengan nilai bobot 2 SKS. Diberikan pada semester 6, yang dimana dalam kurikulum ASEAN MRATP berada pada divisi kerja Tour Operation dengan kualifikasi Diploma Supervision and Administration dan ada di jenjang 4. Mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya membahas keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami konsep dan prinsip dasar komunikasi lintas budaya. CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya yaitu mampu bekerja secara efektif sebagai individu maupun anggota tim lintas budaya, menunjukkan kepemimpinan dasar, tanggung jawab dan profesionalisme dalam lingkungan kerja perjalanan wisata dengan indikator bekerja efektif dalam tim lintas budaya dan layanan perjalanan wisata. Selanjutnya, CPL yang berikutnya, mampu berkomunikasi secara efektif, persuasif, dan inklusif secara lisan, tulisan, dan media digital dalam konteks layanan kepemanduan dan operasional perjalanan wisata. Dengan indikator yang pertama, menerapkan prinsip komunikasi efektif, persuasif, dan inklusif dalam layanan perjalanan wisata dan mengevaluasi efektivitas komunikasi kepada wisatawan dan mitra. Dalam mata kuliah ini terdapat 4 CPMK, yaitu yang pertama tentang konsep dasar dan prinsip dari komunikasi lintas budaya, yang kedua menganalisa dan mengatasi tantangan dalam komunikasi lintas budaya, yang ketiga mengembangkan keterampilan praktis dalam menerapkan strategi komunikasi lintas budaya yang efektif, dan yang terakhir, keempat, meningkatkan kemampuan untuk bekerja dalam konteks multikultur. Referensi yang digunakan sangat beragam. Pustaka utama yaitu Crosby Wine William English Institute, Association of Southeast Asian Nation ASEAN, dan beberapa buku serta artikel ilmiah yang dijadikan sebagai referensi pendukung. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu active learning, interactive learning, problem-based learning, studi kasus. Dikarenakan mata kuliah ini terintegrasi dalam proyek sebagai mata kuliah pendukung, sehingga salah satu metode yang digunakan yaitu project-based learning digunakan untuk proses pembelajaran di kelas. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan di dalam kelas dan ruang praktikum, sedangkan pembelajaran asinkronus melalui LMS, Siakad, dan Edlink. Total jumlah pertemuan selama 1 semester yaitu 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan perkuliahan dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Asesmen yang digunakan dalam mata kuliah ini selain UTS dan UAS, ada juga tugas individu ataupun kelompok, kemudian ada kuis, praktikum, dan proyek. Adapun kriteria penilaiannya yaitu terdiri dari assignment 15%, kuis 5%, proyek 50%, praktis 10%, mid semester exam 10%, dan final semester exam 10%. Pada awal perkuliahan disampaikan juga terkait kontrak perkuliahan serta tata tertib selama perkuliahan berlangsung.
Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu dokumen pelengkap PDD UKT-PT bidang pengajaran yang menjadi syarat mengikuti program sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam video ini saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment dalam proses pembelajaran. Demikian deskripsi terkait mata kuliah komunikasi lintas budaya. Selanjutnya, mari kita saksikan proses pembelajaran mata kuliah komunikasi lintas budaya pada saat di kelas melalui video berikut. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Stand up, please. Greeting. Good morning. Please have a seat. Thank you. You're welcome. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Sehat ya? Iya. Enggak ada yang flu ya? Tidak. Oke, oh ada yang flu Yuni ya. Baik, adik-adik seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Didi selaku Korti mohon dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Thank you Didi. Terima kasih adik-adik. Seperti biasa, sebelum mengisi presensi di add link, gitu adik-adik, mohon stand up terlebih dahulu. Didi bantu Miss G untuk ngecek grooming teman-temannya. Silakan Didi. Sambil Miss G menyiapkan link presensi. Sudah semua, Di? Oke, thank you. Terima kasih adik-adik, luar biasa. Silakan duduk kembali. Iya. Baik adik-adik, setelah tadi kita melakukan grooming check, sekarang silahkan kalian mengisi presensi melalui barcode berikut. Silakan. Sudah semua? Oke, make sure nggak ada yang gangguan ya internet HP-nya ya. Lancar jaya ya. Baik adik-adik, kita akan langsung ke materi pokok bahasan kita pada pagi hari ini. Sudah siap kalian semua? Siap. Oke, good, thank you. Baik, pertemuan kita pada hari ini terkait mata kuliah komunikasi lintas budaya, kita sudah ada di pertemuan yang ke-5. Jadi satu kali pertemuan lagi kalian sudah langsung UTS ya adik-adik ya. Baik, pertemuan ke-5 adik-adik, kali ini kita akan membahas supaya kalian ketahui apa sih yang akan kita pelajari begitu ya, untuk apa kita mempelajari ini. Baik, capaian pembelajaran untuk pertemuan ke-5 ini adalah mahasiswa mampu berkomunikasi secara efektif, persuasif, dan inklusif secara lisan, tulisan, dan media digital dalam konteks layanan kepemanduan dan operasional perjalanan wisata. Cukup jelas ya adik-adik ya, ini CPL-nya kita at the end. Kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK untuk pertemuan kita pada pagi hari ini adalah menganalisis konflik yang timbul akibat perbedaan konteks komunikasi. Oke. Nah, topiknya ini ada 3 adik-adik ya. Jadi ada 3 topik yang akan kita bahas. Pertama, mungkin Rianti bisa dibantu membaca. Silakan. Topik kita hari ini yang pertama, membedakan antara gaya komunikasi konteks tinggi Ya. high konteks dan juga konteks rendah atau low konteks. Kemudian kita akan bahas karakteristik komunikasi konteks tinggi dan
dan bagaimana implikasinya bagi dunia bisnis dan hubungan interpersonal pastinya. Dan selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang mengembangkan komunikasi profesional. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari selama pembelajaran pada hari ini. Sudah cukup jelas ya adik-adik ya? Oke, baik. Sekarang mari kita cari tahu apa itu pengertian komunikasi lintas budaya. Oke, kalian pernah dengar nggak sih sebelumnya adik-adik tentang komunikasi? Pernah. Oke, pasti sering ya. Boleh nih, kalian sudah membaca di sini kan ya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pesan antara individu dengan latar budaya yang berbeda. Boleh ada salah satu dari kalian yang membantu Miss G menjelaskannya, kira-kira itu apa ya? Memberikan contohnya. Jadi dari yang saya dapatkan dari komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pesan antara individu dengan latar budaya yang berbeda. Dari yang saya dapatkan di sini, jika tidak salah, itu tuh seperti ketika ada seseorang dari budaya lain, contohnya budaya masyarakat Jawa yang mengajarkan kepada masyarakat Lombok tentang budaya mereka. Itu tuh kayak saling bertukar informasi terkait tentang budaya tersebut. Kayak budaya Jawa, kayak mulai dari bahasanya kan ada bahasa Jawa Keromo kan, sedangkan kita punya bahasa halus Sasak. Seperti itu misalnya saya dapatkan. Oke, thank you Ring, terima kasih atas penjelasannya. Adik-adik bisa dipahami ya? Artinya komunikasi lintas budaya ini memang komunikasi antara dua individu yang berbeda latar budayanya, seperti penjelasan Miss G pada saat minggu lalu di pertemuan keempat. Masih ingat kan ya? Masih. Oke, thank you. Baik, kita akan lanjut adik-adik terkait dengan konsep konteks dalam komunikasi. Jadi menurut Edward T. Hall membagi komunikasi budaya menjadi dua konteks. Yang pertama yaitu high context communication and second one is low context communication. Kita lanjut. Ya, untuk high context communication. Jadi high context communication ini artinya apa sih Miss G gitu ya? Yang pertama artinya adalah komunikasi. Kalian boleh mencatat ya, boleh mendengarkan juga silakan. Komunikasi di mana makna tertanam dalam konteks pesan disampaikan secara tidak langsung dan hubungan mempengaruhi komunikasi. Jadi pesannya itu ada dalam konteks gitu ya. Kemudian karakteristiknya adik-adik, biasanya komunikasi high context ini adik-adik karakteristiknya yang pertama adalah komunikasi tidak langsung. Yang kedua, penekanan pada keharmonisan. Kemudian yang ketiga, penggunaan isyarat nonverbal yang intens. Dan yang terakhir yaitu berorientasi pada hubungan. Jadi itu yang dimaksud dengan high context communication. For examples, Amel boleh nggak Mel dibaca Mel? For examplesnya. For example, Cherise, maybe we can leave a little early tomorrow. Meaning may imply a request to change schedule, so the guide must be read tone and situation. Terima kasih, wah perfectly ya. Itu salah satu contoh dari high context communication. Jadi pada saat pemandu wisatanya bilang, turisnya bilang may we can leave a little earlier tomorrow, guide-nya bertanya-tanya nih, ini apa maksudnya ya, check out duluan atau dia mau keluar kamar aja atau langsung check out dari hotel atau seperti apa? Paham ya adik-adik ya? Oke, baik, kita lanjutkan ke versi yang berikutnya, yaitu low context communication. Low context communication ini sedikit berbeda adik-adik dengan yang versi high context communication. Jadi kalau low context communication, komunikasi di mana pesan yang disampaikan melalui kata-kata yang eksplisit, kemudian komunikasinya yang langsung dan jelas serta kurang bergantung pada konteks. Jadi kalau yang low context ini adik-adik dia langsung komunikasi yang straight to the point, jadi nggak pakai bahasa-bahasa tambahan lain gitu maksudnya ya. Kemudian saya lanjutkan karakteristik dari low context communication, yaitu yang pertama pernyataannya langsung, yang kedua informasi yang jelas dan tepat,
Oke. Kemudian komunikasi yang berorientasi pada tugas. Dan selanjutnya perjanjian tertulis yang sangat dihargai. Jadi dia pegang teguh itu. Nah, ini contohnya. For example, tourist, the food was so delicious. Ya, jadi tamunya bilang makanannya enak banget gitu kan ya. Meaning may imply that the food was so good for the tourist. Guide must read tone and situation. Nah, kalau yang ini adik-adik benar-benar, jadi kalau dia ngelihat mukanya happy, berarti makanannya emang benar-benar enak. Jadi ini kayak dia jujur aja menyampaikan gitu, nggak muter-muter. Kalau yang di high konteks tadi dia harus berparaphrase dulu banyak, begitu menyampaikan supaya dipahami oleh orang lain. Sampai di sini sudah paham? Baik, kita lanjutkan kembali adik-adik materi selanjutnya. Ya, di sini ada perbandingan high context dan low context. Jadi kalau high context communication maknanya tersirat begitu ya. Kemudian hubungannya jelas dan tidak langsung. Sedangkan kalau low context communication dia maknanya eksplisit, kemudian tugasnya ada dan dia langsung ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar dua ini adik-adik? Ya, supaya kita tahu bahwa kalau kita tidak memahami yang dua ini nih, ada yang namanya potensi kesalahpahaman ya. Jadi kesalahpahaman itu akan memungkinkan banget gitu terjadi. Yang pertama, karena apa? Satu, perbedaan ekspektasi dan komunikasi. Kadang orang versi high context bicara, yang low context ini apa ya kok muter-muter gitu ya. Jadi kalau kita nggak paham karakter orang itu menjadi masalah. Pun sama pada saat orang low context menyampaikan dia berbicara, orang yang versi high context kok dia kasar banget ya gitu ya, karena dia langsung. Jadi potensi kesalahpahaman itu ada di sini. Yang kedua, pesan tidak langsung mungkin terkesan tidak jelas. Saya lapar, kalau orang high context bilang lapar, maksudnya apa? Dia mau makan atau dia cuma mau bilang aja dia lapar gitu kan ya. Jadi ada interpretasi yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, pesan langsung mungkin terkesan kasar. Seperti yang tadi Miss Gia sampaikan. So far sampai di sini mudah dipahami? Oke, baik. Nah, why this is important gitu ya. Kenapa sih ini perlu banget kita pelajari sebagai mahasiswa di Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Implikasi dalam bisnis ada dua adik-adik di sini. Ada manfaatnya, implikasi dalam bisnis internasional seperti apa? Because you do the business later on gitu kan ya. Kemudian selanjutnya ada dampak terhadap hubungan profesional. Nah, implikasinya apa adik-adik kalau kalian sudah memahami dua konteks ini ya, yang high context dan low context. Yang pertama, kenapa kita bisa menyampaikan punya gaya rapat yang berbeda? Kalau orang bisnis kan biasanya rapat ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian sudah paham itu, kalian mudah untuk mendetek seperti apa sih tim saya gitu ya. Yang kedua, pendekatan pengambilan keputusan. Jadi kalian dengan tahu itu, kalian bisa mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, harapan dalam komunikasi berbeda. Jadi dia berbeda-beda harapannya adik-adik, sehingga kalian bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Clear ya? Siapa tahu ini kedepannya ada manajer-manajer operasional yang harus memimpin rapat. Jadi ini fungsinya. Oke? Nah, dampak terhadap hubungan profesional adik-adik, kalau kita sudah tahu orang ini high context atau low context communication, cara berbicaranya. Yang pertama, pembangunan kepercayaan. Jadi kita bisa membangun rasa percaya gitu ya. Yang kedua, memperkuat kerja sama tim. Jadi udah, oh ya udah emang dia kayak gitu ngomongnya, nggak perlu saya ada rasa tersinggung. Clear ya? Ini kayaknya pengalaman kalian sehari-hari nggak sih? Iya kan, social life banget nih kan ya, kerja tim kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Jadi kita bisa mengerti customer kita, tamu kita itu kedepannya seperti apa. Oke? Nah, Miss G, apa sih yang dilakukan untuk mengembangkan komunikasi profesional gitu ya? Jadi kalau dicari supaya kita bisa berkomunikasi profesional, di sini ada 4 poin adik-adik. The first one is kesadaran budaya.
Dengan menghargai budaya, berarti kita betul-betul menjadi orang yang bisa ditempatkan di mana-mana. Yang kedua, kemampuan beradaptasi ya. Jadi adaptasi itu kalau kita cepat adaptasi, kita akan cepat diterima oleh lingkungan sekitar kita. Ada pengalamannya kan adik-adik ya? Oke, good. Kemudian kejelasan. Jadi kita udah jelas gitu bagaimana tipe-tipe cara kita berkomunikasi. Dan yang terakhir, rasa hormat terhadap perbedaan. Jadi kita tuh betul-betul saling menghargai. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, belum ada. Sudah cukup jelas, bisa jelaskan ya? Oke. Baik adik-adik, tidak ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Sudah cukup jelas yang tadi? Oke, baik. Selanjutnya Miss Ga ingin kalian diskusi bersama. Kita bagi menjadi 2 tim adik-adik ya. Nah, Miss Ga ingin nanti kalian diskusi dalam grup itu membahas kasus yang terjadi biasanya nih pada saat menghandle wisatawan. Jadi studi kasusnya adik-adik, yang pertama itu yang perlu kita lihat, wisatawan, bisakah perjalanan ini dipersingkat? Nah, tamunya nanya nih, dijawab oleh pemandu wisata, kita lihat nanti. Nah, bagaimana mungkin wisatawan tersebut menafsirkan jawaban dari pemandu wisata. Nah, hal ini yang akan kalian diskusikan bersama. Nanti Miss Ga kasih waktu 2 menit saja cukup ya adik-adik ya. Diskusi bersama, nanti ada perwakilan masing-masing untuk menyampaikan hasil diskusinya. Cukup jelas? Kita bisa mulai diskusi? Iya, boleh mulai dari Amel ke kanan dan dari Yuni ke kiri. Silahkan, dari belakang juga. Dimulai diskusinya. Baik, adik-adik, sudah cukup diskusinya ya. Waktu 2 menit sudah selesai. Boleh kembali ke posisi semula. Ya, silakan. Iya, gimana jawabannya gitu ya? Oke, adik-adik, boleh. Saya ingin mengetahui seperti apa sih respon dari hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, siapa yang ingin mewakili? Ya, silakan. Opal, disampaikan apa hasil diskusinya? Jadi dari hasil diskusi dari kelompok 1, kami menyimpulkan bahwa kami menyampaikan bahwa maksud dari pemandu tersebut lebih cenderung ke menolak secara harus. Jadi agar wisatawan tidak langsung merasa kecewa di saat itu. Jadi pemandu wisatanya itu masih mempertimbangkan agar dapat terjadi apa yang diinginkan wisatawan tersebut. Jadi dari kelompok kami cenderung ke tidak, tapi kita menolaknya secara halus gitu, Miss. Menolaknya secara halus ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 hasil diskusinya ya. Bisa tidak berarti ya jawabannya ya. Karena kita harus mengestimasi lagi seperti apa sih maksudnya di situ ya. Oke, baik, thank you. Kita lanjut ke kelompok 2 hasil diskusinya, boleh disampaikan. Siapa yang ingin menyampaikan perwakilannya kelompok 2? Boleh saya, Miss? Boleh, silahkan. Baik Miss, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi menurut hasil diskusi dari kelompok kami lebih cenderung ke iya, karena kondisinya dilihat juga dari kondisinya apakah memungkinkan untuk dipersingkat. Misalnya kalau jalannya dekat atau cuacanya lagi bagus, bisa iya berarti. Mungkin hanya itu saja Miss. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik. Tadi hasil diskusi kalian tuh luar biasa. Jadi kalian mulai paham ya. Tadi kelompok 1 dia memahaminya tidak gitu kan ya. Tidak bisa begitu ya. Kemudian kelompok 2 memahaminya bisa gitu. Karena itulah versi bagaimana high context communication dan low context communication. Baik, sekarang tiba waktunya untuk reflection. Jadi reflection ini adik-adik fungsinya apa? Setelah kita mempelajari ini, kalian akan memahami satu. Miss Ga punya satu pertanyaan reflection. Mengapa komunikasi antar budaya atau lintas budaya penting bagi profesional di bidang pariwisata? Sekiranya ada yang bisa mewakili teman-teman? Saya Miss. Boleh Yuni, silahkan maju ke depan Yun.
Silakan. Baik teman-teman, jadi menurut saya itu kayak komunikasi lintas budaya kan di bidang para profesional di bidang pariwisata itu sangat penting. Karena misalkan kita menjadi tour guide, pasti akan bertemu banyak wisatawan dari berbagai daerah. Jadi kita harus banyak tahu budaya-budaya mereka seperti apa, bahasa yang mereka gunakan seperti apa. Jadi agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kita dengan wisatawan yang akan datang. Seperti itu menurut saya. Oke, itu saja Yuni. Iya, Miss. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih, tepuk tangan untuk Yuni dulu. Ya, adik-adik, jadi benar sekali. Mengapa sih kita perlu tahu komunikasi lintas budaya atau antar budaya sebagai profesional di industri pariwisata? Supaya apa? Tadi menghindari kesalahpahaman, kemudian mengetahui lebih banyak lagi, ternyata mengerti orang lebih banyak lagi setelah mengetahui budaya-budaya yang berbeda. Baik, nah maka dari itu pada sesi hari ini kita dapat membuat sebuah kesimpulan adik-adik ya, pertemuan kita pada pagi hari ini terkait topik yang kita bahas. Kesimpulan yang pertama adalah 1, boleh dicatat adik-adik, memahami gaya komunikasi dapat meningkatkan kualitas layanan. Oke, good. Yang kedua, membantu menghindari kesalahpahaman seperti yang ini sampaikan tadi ya. Kemudian yang ketiga, keterampilan yang sangat penting dalam industri pariwisata global. Jadi kedepannya kalian kan berkarir tidak hanya nasional, tapi juga siapa tahu rezekinya internasional dan banyak lagi yang akan kalian bisa pahami dan lakukan. Sampai di sini adik-adik, apakah ada pertanyaan? Adik-adik sudah cukup jelas? Baik, oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Miss G akan berikan tugas dan kita akan diskusi di pertemuan berikutnya 1 minggu sebelum UTS ya. 1 kali pertemuan lagi kita akan menuju ke UTS. Baik, adik-adik, untuk materi kita pada pagi hari ini Miss G sudah upload di Siakat dan Adlink, kalian bisa akses di sana. Begitu juga dengan tugasnya untuk pertemuan kita minggu depan, kalian bisa akses di sana langsung ya. Karena nanti akan terlihat di sana siapa yang mengakses, siapa yang tidak. Demikian mungkin yang ingin Miss G sampaikan sebagai pengingat. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, Miss G akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menjadi partisipan yang aktif gitu ya, mahasiswa yang aktif di kelas. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada pagi hari ini. Demikian dari Miss G akhiri pertemuan kita. Selamat pagi. Stand up please. Say thank you for our lecture. Thank you, Miss G.